Karya senimu memberi hidup baru. Kau telah selamatkanku, sungguh besar cintamu yang mengajarkan kami, yang meneguhkan kami untuk melayanimu. Betapa besarnya anugerahmu bagiku, betapa hebatnya hikmat dan kuasamu yang memampukan kami menyatakan namamu, menyatakan kasihmu, menyatakan kebenaranmu di setiap jalanku. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, ku beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembahmu. Christ we proclaim, Christ we proclaim. Betapa besarnya anugerahmu bagiku, betapa hebatnya hikmat dan kuasamu yang memampukan kami menyatakan namamu, menyatakan kasihmu, menyatakan kebenaranmu di setiap jalanku. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, ku beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembahmu. Christ we proclaim. Kristus, Engkau yang ku masyurkan, beritakan dalam setiap nafas hidupku. Kristus, Engkau yang ku muliakan, ku ceritakan dalam setiap karya tanganku. Ku rindu setiap lidah, ku rindu semua bangsa menyembahmu. Christ we proclaim. Shalom, selamat sore Bapak Ibu. Bersyukur karena di tengah kesibukan kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk mengikuti ibadah chapel pada sore hari ini. Sebelum kita memulai dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu hingga pada sore hari ini. Kami bisa berkumpul bersama-sama meskipun secara online untuk kami kembali melaksanakan chapel kami pada hari ini. Bapa,
Sebentar kami akan menyiapkan hati dan pikiran kami, biarlah kiranya firman-Mu yang akan disampaikan bisa meresap di dalam hati kami dan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita sama-sama naikkan pujian Sungai Sukacitamu. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memanjatkan doa-doa syafaat kita. Yang pertama, kita akan berdoa untuk program Bibi dan juga PA untuk kelas 7 dan 10. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan di sore hari ini kami bersatu hati, Engkau beri kesempatan untuk menaikkan doa-doa permohonan kami. Kami mohon ampun Tuhan atas segala salah dan dosa kami yang sesungguhnya kami tidak layak untuk menghadap kehadirat Tuhan. Namun kami percaya dengan penuh iman bahwa wafat dan kebangkitan-Mu di kayu salib telah melayakkan kami semua, sehingga pada sore hari ini kami pun memberanikan diri untuk mengaturkan doa-doa kami kepadamu. Kami berdoa Tuhan untuk program Bibi, baik di junior maupun senior, kiranya Tuhan memberkati setiap persiapan yang kami para officer sedang lakukan, sehingga pada saatnya nanti program Bibi dapat berjalan dengan baik, bahkan kami dapat memuridkan anak-anak kami menjadi lebih dekat dengan Tuhan melalui program Bibi dalam setiap apapun yang kami lakukan di dalamnya.
Bapak, kami juga berdoa untuk program PA, pengganti retreat kelas 7 dan 10. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap persiapan yang ada, baik itu dari pembicara maupun teknis acaranya nanti. Biarlah Tuhan yang berdaulat atas setiap sesi-sesi dalam acara PA tersebut. Kiranya Tuhan yang akan memberikan hikmat pada setiap narasumber. Tuhan memberikan hati yang mau belajar dan mau mendengar untuk murid-murid kami kelas 7 dan 10 yang akan mengikuti PA ini. Biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan dan anak-anak kami ini boleh mendapatkan pengertian, pemahaman yang lebih baik lagi, pengenalan yang lebih baik lagi akan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Biarlah Tuhan saja yang akan beracara di dalam setiap program Bibi dan juga program PA, dan kami mau serahkan segala permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikutnya kita akan berdoa untuk setiap program yang ada di setiap departemen. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia berkat yang terus melimpah atas hidup kami hingga pada saat hari ini Tuhan. Sekarang Tuhan kami datang membawa beberapa pokok doa kami. Kami berdoa untuk kegiatan yang ada di Departemen Umum, untuk perencanaan pra-open house Tuhan. Bapa kiranya berkati setiap orang yang terlibat di dalamnya, di dalam merancangkan setiap kegiatan yang akan dilakukan pada saat open house, dan pada harinya Tuhan, bila orang tua akan datang bergabung, bisa melihat dan menyaksikan Shalom Community yang ada di komunitas kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan yang ada di Departemen Junior dalam penyusunan HBL report dan naratif report Tuhan. Bapa kiranya berkati setiap guru-guru Tuhan, berikan hikmat-Mu, sukacita, dan semangat daripadamu Tuhan untuk menyusun HBL report dan naratif report Tuhan. Kiranya apa yang dituliskan ini sesuai dengan hikmat dari Tuhan, dan biarlah semuanya ini kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk perkembangan lebih baik anak didik kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan yang ada di Departemen Senior Tuhan, kegiatan EduFair yang akan dilaksanakan. Bapa berkati setiap orang-orang yang terlibat di dalamnya Tuhan, berkati juga siapapun yang akan bergabung Tuhan. Kiranya melalui kegiatan ini, anak-anak pun bisa memilih tempat yang terbaik untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meraih cita-cita dan untuk memuliakan nama Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, untuk pokok doa selanjutnya kita akan berdoa buat kegiatan CEC dan pelantikan CPR. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak yang baik, pada saat ini pun kami ingin berdoa buat kegiatan CEC di minggu ini. Kami berdoa buat setiap para guru yang terlibat dalam kegiatan ini, Tuhan menolong memampukan mereka, memberikan motivasi dan semangat dalam mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan dan juga sepanjang mengikuti kegiatan ini. Bahkan Tuhan yang memampukan Bu En sebagai pemateri dalam kegiatan CEC kali ini, Tuhan menolong beliau memperlengkapi, memberikan hikmat agar setiap materi yang sudah disiapkan itu boleh tersampaikan dengan baik, jelas, dan boleh kami pahami bersama. Dan ketika kami boleh memahaminya Tuhan, tolong kami, setiap guru yang Tuhan sudah percayakan melayani di unit ini, untuk bisa menerapkan itu semua kepada anak didik yang Tuhan sudah percayakan. Kami pun berdoa Tuhan buat pelantikan CPR dalam waktu dekat ini. Kiranya semua yang boleh dipersiapkan oleh panitia, susunan acara, segala sesuatunya boleh berjalan baik dan lancar pada hari H. Bahkan secara teknis Tuhan menolong setiap device, jaringan, sinyal agar semuanya bisa terkendali dan boleh berjalan dengan maksimal. Tuhan, kami pun berdoa buat setiap orang tua yang Tuhan sudah pilih percayakan sebagai CPR. Kami sungguh berdoa biar mereka boleh bersuka cita melakukan tugas pelayanan ini, boleh bertanggung jawab, dan boleh melaksanakan setiap tugas pekerjaan layanan mereka dengan maksimal. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan mendoakan untuk kesehatan guru, staf, siswa, dan keluarganya. Lalu kita juga mau berdoa untuk pekerjaan orang tua siswa yang terkena dampak pandemi. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan punya Allah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, hari ini kami mau menaikkan doa kami Tuhan untuk kesehatan guru-guru, staf, siswa, dan juga keluarganya Tuhan. Tuhan berkati setiap kesehatan kami semua Tuhan di masa pandemi ini. Tuhan yang memberkati kami saat kami harus bekerja Tuhan, harus melayani. Tuhan sendiri yang menjaga kami. Tuhan berkati setiap makanan, minuman kami Tuhan, agar semuanya itu mendatangkan kesehatan bagi kami dan kekuatan bagi tubuh kami Tuhan. Untuk keluarga kami atau teman-teman kami ataupun siswa yang sedang dalam kelemahan tubuh, Tuhan yang menguatkan mereka Tuhan. Tuhan yang berkati setiap makanan, minuman maupun obat-obatan yang mereka konsumsi, supaya itu membuat pemulihan bagi kesehatan mereka Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk pekerjaan orang tua siswa yang terkena dampak pandemi ini Tuhan. Tuhan tahu keberadaan mereka, Tuhan kiranya memberkati setiap usaha mereka Tuhan. Tuhan yang memberikan mereka harapan, memberikan mereka kekuatan Tuhan untuk bisa melakukan usaha mereka dengan baik Tuhan, dan bisa mendapatkan berkat dari situ Tuhan. Tuhan yang kiranya juga menjaga kesehatan mereka Tuhan saat mereka harus bekerja. Tuhan yang menjaga selalu mereka Tuhan. Tuhan, inilah doa kami Tuhan, kiranya Tuhan mau mendengar dan sambut doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Bapak Ibu, selanjutnya kita akan berdoa bagi program pemerintah yang mengantisipasi dan menghadapi pandemi dan juga kesatuan Republik Indonesia dari ancaman pemecah belah bangsa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sehingga kami masih bisa melaksanakan chapel kami pada hari ini. Bapa, sebentar kami mau menaikkan beberapa pokok doa kami. Kami mau berdoa bagi program pemerintah yang ada untuk mengantisipasi dan juga mencegah pandemi. Bapa, kami tahu bahwa mungkin kami sebagai rakyat Indonesia atau maupun pemerintah-pemerintah yang ada sedang merasa capek, sedang merasa lelah dalam menghadapi pandemi ini. Tapi Bapak, kami mau terus berdoa, berteriak minta tolong kepadamu, minta penyertaan-Mu supaya Engkau terus yang menyertai bangsa Indonesia. Biarlah kiranya Engkau yang terus pimpin para pemerintahan yang ada, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri beserta jajarannya. Biarlah kiranya para pemerintah ini bisa melaksanakan tugas dan kewajiban mereka sebagai pemerintah dengan baik, mampu memimpin Indonesia dengan baik juga ya Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa, kami sebagai rakyat Indonesia, biarlah kiranya kami mau memiliki hati yang terus taat, hati yang terus tunduk kepadamu terhadap juga terhadap pemerintah. Biarlah Bapak, kami yakin dan percaya bahwa pemerintah ini adalah merupakan utusan-Mu, sehingga kami pun harus terus tunduk dan taat melaksanakan apa yang menjadi perintah dari pemerintahan kami. Berdoa untuk masing-masing program yang ada dalam menjalankan menghadapi masa-masa pandemi ini di Indonesia, dan berdoa juga mungkin untuk PPKM dan juga program-program lainnya yang ada di Indonesia. Biarlah kiranya program ini bisa berjalan dengan baik untuk mencegah pandemi dan untuk mengantisipasi pandemi yang semakin merebak nantinya. Biarlah kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang terus juga bentuk hati kami para rakyat Indonesia supaya kami mau senantiasa setia melaksanakan setiap program yang ada untuk mendukung mencegahnya, mengantisipasi pandemi yang ada di Indonesia. Bapak, kami juga mau berdoa supaya bangsa Indonesia ini senantiasa selalu bersatu di dalam Engkau, selalu bersatu menjadi satu kesatuan negara yang kuat, yang tangguh. Kami mau berdoa kalau misalkan ada oknum-oknum yang mencoba untuk memecah belah bangsa kami singkirkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin percaya bahwa kami selalu berada di bawah perlindungan tangan-Mu saja ya Bapak. Bapak,
Biarlah bagi oknum-oknum yang mungkin akan memecah belah bangsa kami, ia bisa disingkirkan, dan biarlah kiranya Engkau yang mengetuk hati setiap para oknum sehingga para oknum ini bisa melihat jalannya dengan benar dan tidak memecah belah bangsa kami ya Bapa. Biarlah para rakyat Indonesia ini punya hati yang mau terus bersatu, punya hati yang mau terus bersama menyatukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sehingga kami bisa terus menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang terus maju, dan bangsa yang terus kuat dan tangguh apapun yang akan kami hadapi, bangsa kami hadapi. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati kita dan kita mengangkat pujian semua karena anugerahnya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat itu karenanya, bila aku punya semua daripadanya. Karena anugerahnya diberikannya pada kita, semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Bukan karena kecakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat itu karenanya, bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita, semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita, semua anugerahnya bagi
Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu Guru. Hari ini kita bersama-sama akan belajar satu bagian firman Tuhan dari kitab Kolose pasalnya yang pertama, ayat 24 sampai 29, dan saya rindu membacakannya buat saudara-saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan, pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat, itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke keturunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa yang lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya, yaitu yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang hari ini membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, menurut saudara, apakah penderitaan Kristus masih kurang? Ketika seseorang bertanya kepada saudara, apakah penderitaan Kristus masih kurang? Apa jawaban saudara dengan pertanyaan ini? Di dalam bagian firman Tuhan yang kita baru baca tadi, di sana tertulis di dalam ayat 24, sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Saudara, apa yang kurang pada penderitaan Kristus, kata Rasul Paulus? Bagian ini sangat menarik sekali dan saya berpikir kita perlu memikirkan apa sih yang kurang dari penderitaan Kristus. Dan apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dengan pernyataan atau statement ini. Saudara-saudara, Kristus mempersembahkan hidupnya sempurna, tak kekurangan sedikit pun. Hanya penyampaian secara pribadi oleh Kristus tentang persembahan hidupnya kepada bangsa-bangsa di dunia, itu yang masih kurang. Saudara, jadi ketika Rasul Paulus mengatakan apa yang kurang pada penderitaan Kristus, sesungguhnya ingin menyampaikan bahwa penderitaan Kristus itu sudah sempurna. Tetapi penyampaian secara pribadi oleh Yesus Kristus tentang persembahan yang sempurna itu kepada bangsa-bangsa di dunia ini, itu yang masih kurang. Saudara, maka Allah memanggil semua orang Kristen, memanggil semua orang percaya, memanggil saudara dan saya untuk menyampaikan dan menunjukkan penderitaan Kristus kepada dunia. Dan oleh karena itu, mungkin kita mengalami penderitaan. Saudara, di dalam kitab Markus pasalnya yang ke-8 ayat 35 berkata demikian. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Saudara, bagian ini sangat kaitan eratnya dengan apa yang dikatakan Rasul Paulus tadi. Bahwa kurangnya penderitaan Kristus adalah soal penyampaian. Penyampaian tentang penderitaan Kristus. Dan semua kita yang telah menikmati anugerah Tuhan diminta untuk menyampaikan dan menunjukkan penderitaan Kristus itu kepada dunia ini. Dan mungkin oleh karena itu kita mengalami penderitaan seperti yang dikatakan juga di dalam kitab Markus pasal 8 ayat 34 tadi. Saudara-saudara, ada seorang yang bernama Joseph Son, seorang pemimpin misi Rumania. Dia memberikan satu statement yang begitu indah sekali. Dia berkata demikian,
Kristus menderita untuk menggenapi keselamatan. Kita menderita untuk menyebarkan keselamatan. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita menyampaikan akan penderitaan Kristus yang telah disalibkan itu, yang sempurna itu, mungkin kita mengalami penderitaan. Tetapi ketika kita mengalami penderitaan, sebenarnya kita sedang menyebarkan tentang keselamatan. Saudara, ada seorang misionari di India. Dia memberitakan Injil Tuhan, berjalan di tempat-tempat yang sulit dari satu desa ke desa dengan tidak memakai kasut, jalan di bebatuan, di terik matahari. Tetapi setiap kali dia sampai di setiap desa, dia selalu mengalami penolakan. Tidak ada orang yang mau mendengarkan apa yang dia mau sampaikan tentang Injil Tuhan. Tetapi misionari ini tidak putus asa. Dan dia terus menyebarkan, menyampaikan. Tetapi selalu mendapatkan penolakan. Saudara, satu kali dia setelah ditolak di sebuah desa, dia pergi duduk di sebuah pohon yang rindang, dan di sana dia tertidur pulas. Saudara, ketika dia tertidur pulas, ada begitu banyak orang-orang yang dari desa atau kampung-kampung yang sudah menolak dia, datang kepada dia. Ingin melihat sebenarnya bagaimanakah sesungguhnya misionari ini. Saudara, ketika orang-orang desa, orang-orang kampung datang untuk melihat dia, mereka terkejut sekali, saudara. Karena ketika dia melihat kakinya yang melepuh, kakinya itu yang telapak kakinya yang rusak oleh karena dia tidak berkasut, dari satu desa ke desa memberitakan Injil. Saudara, mereka tersentuh hatinya. Lalu kemudian mereka membangunkan dia dan mengatakan, kami ingin mendengar apa yang engkau ingin sampaikan kepada kami. Engkau ingin sampaikan apa tentang Injil Tuhan itu? Saudara, inilah yang disebut dengan bahwa penderitaan Kristus menggenapi keselamatan dan penderitaan kita untuk menyebarkan keselamatan. Sehingga ketika kita berbicara tentang servant atau pelayan, maka tidak bisa dipungkiri bahwa ketika kita berbicara tentang seorang pelayan Kristus, itu kaitan erat dengan pengorbanan dan penderitaan. Sehingga di dalam kitab Markus, di dalam Markus pasal 8, ayat yang ke-34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-murid dan berkata kepada mereka, siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan mengikut aku. Di dalam ayat yang ke-35 berkata, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku dan Injil, ia akan menyelamatkannya. Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, ketika saudara dan saya, kita dipanggil menjadi seorang servant, seorang pelayan, maka mari kita tanamkan di dalam pikiran kita bahwa arti sesungguhnya daripada seorang pelayan Kristus itu adalah identik dengan pengorbanan dan penderitaan. Saudara-saudara, hal apa yang perlu kita ketahui sebagai seorang pelayan Kristus? Ketika kita dipanggil menjadi seorang pelayan Kristus, saudara, hal-hal ini perlu kita ketahui. Yang pertama adalah pelayan harus berorientasi pada jiwa. Di dalam ayat 24 berkata demikian, sekarang aku bersuka cita oleh karena aku menderita karena kamu. Jadi Rasul Paulus mengatakan, aku menderita oleh karena kamu. Bukan oleh karena sistem, bukan oleh karena program, bukan, tetapi karena jiwa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang melayani seharusnya bergaul karib dengan orang yang dilayani. Orang yang menganggap sebagai pelayan Kristus seharusnya dia bergaul karib dengan orang-orang yang dilayani. Bukan berhubungan dengan segala sistem, tetapi lebih menunjuk kepada jiwa-jiwa. Itulah adalah pelayanan yang berorientasi kepada jiwa, dan itu setelah diungkapkan oleh Rasul Paulus bahwa dia menderita karena orang-orang yang dilayani. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang melayani perlu menangisi jiwa-jiwa yang dilayaninya. Saudara, kalau seorang pelayan Kristus dia menangisi jiwa-jiwa yang dilayaninya, maka itu akan membuat dia semakin bergiat oleh karena dia tahu ada jiwa yang perlu diselamatkan.
Di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 31 berkata demikian. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-henti menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Ini adalah ungkapan Rasul Paulus bahwa bertahun-tahun dia menasihati dan menangisi jiwa-jiwa. Dia mencucurkan air mata demi jiwa-jiwa. Saya berpikir bahwa kalau Bapak, Ibu guru punya kesempatan melayani di dunia pendidikan setiap hari. Mungkin kalau kita full day school, kita mengajar dari Senin sampai hari Jumat. Setiap hari kita berhubungan dengan anak-anak. Mungkin 100, mungkin 200, mungkin lebih daripada itu. Saudara, kita berelasi dengan mereka. Kita mengajar bukan sekadar karena kita ditugaskan mengajar. Tetapi ketika kita nyadari bahwa kita adalah seorang pelayan Kristus, maka orientasi kita adalah pada jiwa-jiwa mereka. Ilmu pengetahuan memang penting, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mereka itu bisa diselamatkan. Saudara, kalau kita mengerti hal itu, maka kita akan terus berjuang untuk melayani Tuhan karena ada jiwa-jiwa yang penting untuk diselamatkan. Saudara, hal yang kedua yang perlu diketahui oleh seorang pelayan Kristus, yaitu bahwa pelayanan adalah milik Allah. Di dalam ayat yang ke-24 juga berkata demikian. Dengan menggenapkan dalam diriku apa yang kurang dalam penderitaan Kristus untuk tubuhnya. Ya, saudara, di dalam ayat yang ke-25 berkata demikian. Aku telah menjadi pelayan jemaat sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman. Ayat 25 berkata, sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah. Jadi saudara, di dalam bagian ini, kita juga diingatkan kembali bahwa sesungguhnya pelayanan itu adalah milik Allah. Kita ditugaskan oleh Allah. Saudara, sangat istimewa sekali bukan kalau seandainya Allah pencipta alam semesta ini memberikan satu tugas kepada kita, memberikan tanggung jawab kepada kita. Saudara, seharusnya kita merasa bangga, seharusnya kita merasa begitu penting sekali. Tuhan bisa menyelamatkan orang dengan satu kali berfirman. Tuhan bisa mempertobatkan orang dengan satu kali ucapan. Tetapi dia mau memakai kita. Dia mau melibatkan kita untuk menjadi pelayannya. Saudara, melakukan bukan yang aku mau, tetapi melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itulah yang Rasul Paulus terus kumandangkan buat dirinya. Bukan apa yang dia mau, tetapi apa yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pelayan yang berkenan kepada Tuhan, yang utama bukan soal hasil, tetapi soal ketaatan melakukan pelayanan. Tuhan menuntut kita bukan soal hasilnya, tetapi ketaatan kita untuk melakukannya, sebab hasil itu datangnya daripada Tuhan. Ketika kita taat melakukan apa yang ditugaskan kepada kita, maka percayalah bahwa hasil itu akan ditumbuhkan oleh Tuhan sendiri. Di dalam kitab Lukas pasal 17 ayat 10 berkata demikian. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita adalah hamba-hamba yang tidak berguna tetapi dipakai oleh Tuhan menjadi berguna, yaitu untuk memberitakan Injil Tuhan. Dan ingatlah selalu bahwa pelayanan yang sedang kita kerjakan itu milik Tuhan. Soal hasilnya adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk kita taat melakukan apa yang ditugaskan kepada kita. Saudara, yang ketiga, apa yang harus diketahui oleh seorang pelayan Kristus? Yaitu bahwa pelayanan berfokus kepada Allah. Saudara, perhatikan di dalam ayat 28 berkata demikian. Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Dialah yang kami beritakan. Siapa itu saudara? Yaitu Kristus. Jadi saudara, pelayanan tidak berarti dan tidak berdampak kalau pelayanan itu berfokus kepada diri kita sendiri.
Pelayanan kita sungguh akan menjadi pelayanan yang sia-sia, pelayanan yang tidak memberikan makna atau tidak berdampak luas kalau fokusnya kepada diri kita. Mungkin sedang kita ingin menonjolkan kehebatan kita, kepintaran kita, kefasihan kita di dalam berkata-kata, kefasihan kita memprovokasi, membujuk orang, sama sekali tidak ada gunanya. Sebab pelayanan itu sesungguhnya adalah berfokus kepada Tuhan. Sesederhana apapun keadaan kita, sesederhana apapun pemikiran kita, ucapan kita, keterbatasan kita. Tetapi ketika kita berfokus kepada Allah, maka itu akan memberikan dampak yang besar sekali. Dampak yang bisa memberikan pengaruh yang begitu kuat sekali. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hidup adalah Kristus, kata Rasul Paulus, dan mati adalah keuntungan di dalam Filipi 1 ayat 21. Jadi kita melihat bagaimana Rasul Paulus itu berfokus kepada Tuhan atau Kristus. Di dalam Galatia pasal 2 ayat 20 berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Jadi saudara, kita melihat Rasul Paulus memberikan suatu penekanan bahwa pelayanan itu harus berfokus kepada Allah. Bukan berfokus kepada diri sendiri, tetapi berfokus kepada Allah, dan itulah yang terus diberitakan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16 berkata demikian. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegah diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Artinya apa saudara? Rasul Paulus memberikan suatu penekanan bahwa itu keharusan aku memberitakan Injil. Bukan memberitakan diri sendiri, tapi memberitakan Injil. Saya kadang-kadang banyak menemukan, mendengar ada orang-orang ketika dia bersaksi. Ya, setelah dia mengalami pertolongan Tuhan, ketika dia bersaksi, dan yang lucunya adalah yang disaksikan itu adalah bagaimana dia. Bukan bagaimana Allah menolong dia. Bukan bagaimana Allah beranugerah kepada dia. Saudara, kesaksian-kesaksian seperti ini tidak akan memberikan dampak apa-apa. Ya. Nah, Rasul Paulus mengatakan bahwa semua pelayanan kita, ya baik yang besar maupun yang kecil, kita diminta untuk berfokus kepada Allah. Bukan menceritakan tentang diri kita, tapi menceritakan bagaimana Allah melakukan sesuatu di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita di dalam menjalani kehidupan panggilan kita sebagai pelayan Kristus. Mari saudara, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, bahwa apa yang kita kerjakan itu seharusnya berfokus kepada Kristus. Saudara, kalau demikian tentu saudara dan saya juga bertanya, jadi bagaimanakah sikap pelayanan seorang pelayan Kristus? Saudara, sikap yang perlu kita kembangkan di dalam diri kita ketika kita menjadi seorang pelayan Kristus adalah yang pertama adalah yaitu sikap bersukacita senantiasa. Di dalam ayat 24 berkata demikian, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Saudara, agak sulit rasanya ya, kalau kita menderita, kita bisa bersukacita. Tetapi pelayan Kristus, seorang pelayan itu selalu diingatkan tentang penderitaan dan pengorbanan. Maka oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan, aku senantiasa bisa bersukacita. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat, bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Saudara, tentu kita menyadari bahwa Rasul Paulus bukan pada waktu situasi yang enak. Ketika dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh berfokus kepada Injil Tuhan, oleh karena itu dia menderita. Bahkan di dalam catatan Filipi ini, sesungguhnya dia sedang berada di dalam penjara, bukan? Tetapi mengapa dia bisa mengatakan bersukacita? Saudara, hanya bisa dengan sukacita kita mengatasi pelayanan kita. Saudara, tidak ada sesuatu kenyamanan, kenikmatan di dalam pelayanan kepada Kristus. Selalu akan mendapat tantangan, pergumulan. Bahkan kita melihat bagaimana martir-martir pada waktu itu. Mereka justru mengalami penyiksaan, bahkan dibunuh oleh karena memberitakan Injil Tuhan. Saudara, tapi Rasul Paulus mengatakan kekuatan untuk kita bisa menghadapi segala penderitaan dan pengorbanan di dalam pelayanan adalah
dengan bersukacita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, memang tidak mudah. Tetapi mari kita melihat bahwa ketika kita melayani mungkin kita ditolak. Ketika kita menyampaikan Injil Tuhan mungkin kita ditertawakan. Bahkan mungkin saudara kita seperti misionari yang di India tadi. Ya, sudah menderita, ditolak. Tetapi jangan lupa, sukacita itulah yang memberikan kita kekuatan untuk terus dapat melayani dengan baik. Saya percaya saudara menjadi seorang pelayan Tuhan di sekolah tidak mudah. Saudara dituntut dengan segala macam administrasi. Saudara dituntut untuk menyampaikan materi. Di satu sisi saudara juga disadarkan bahwa saudara harus menyampaikan Injil Tuhan. Saudara, dengan banyaknya tugas-tugas seperti demikian, kadang-kadang kita bisa kehilangan fokus. Bahkan mungkin ketika kita punya pergumulan di rumah, pergumulan dengan yang lain, di tengah-tengah pandemi ini, kita menghadapi begitu banyak tekanan-tekanan. Ya, saudara, bagaimana kita bisa mengajar dengan sukacita, apalagi menyampaikan Injil dengan penuh sukacita? Saudara, hal yang sulit bukan? Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ingin mengingatkan saudara bahwa ketika kita menjadi seorang pelayan Kristus, kita tahu bahwa panggilan kita adalah pengorbanan dan penderitaan. Untuk bisa mengatasi itu, saudara, kita diminta untuk memiliki sikap bersukacita senantiasa. Dengan sukacita itu, kita bisa menghalau segala kesusahan, penderitaan, tekanan dari kehidupan. Saya percaya saudara, anak-anak yang kita layani juga sesungguhnya mereka juga penuh dengan penderitaan. Ya, tidak mudah sekarang belajar harus sistem online. Ya, tidak mudah sekarang mereka belajar tidak berinteraksi dengan teman-teman. Tidak mudah bagi mereka sekarang untuk bisa keluar rumah. Bahkan saudara, mungkin saat ini para siswa kita juga sedang mengalami kesulitan karena usaha orang tuanya yang mungkin sekarang mengalami kesulitan karena masa pandemi ini. Saudara, ketika kita berhadapan dengan mereka, mungkin mereka juga kehilangan sukacita. Nah, saudara, bagaimana kita bisa menyampaikan Injil Tuhan? Nah, kalau kita sendiri tidak bersukacita. Saya yakin percaya dengan sukacita yang kita tanamkan di dalam diri kita, saudara, kita akan bisa mengajar mereka dan kita berbagi sukacita kepada mereka sekalipun juga kita sedang mengalami kesusahan. Dan itu sangat memberikan pengaruh kepada murid-murid kita. Mudah-mudahan saudara, dengan sukacita yang bisa kita tularkan kepada mereka, Injil Tuhan itu bisa mereka terima dengan senang hati. Saudara, sikap yang pertama adalah sikap bersukacita senantiasa. Yang kedua, saudara, bagaimanakah sikap seorang pelayan Kristus? Yaitu memberitakan seutuhnya. Di dalam ayat 25 berkata demikian, Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Jadi apa artinya saudara? Bahwa Rasul Paulus tidak memotong-motong firman Tuhan. Rasul Paulus tidak mendiskon firman Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Tuhan itu yang diteruskannya. Bahkan di dalam bahagian yang lain dia mengatakan bahwa aku tidak mengambil keuntungan sedikit pun dari berita yang kusampaikan. Seutuhnya aku menyampaikan. Saudara, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, saudara, kalau kita perhatikan bahwa apa yang disampaikan oleh firman Tuhan itu, ya, menceritakan tentang Kristus yang adalah pencipta alam semesta ini, ya, yang telah berkorban. Dan Rasul Paulus tidak memotong sedikit pun berita itu. Saudara, di dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 17 berkata demikian. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa aku tidak seperti orang lain, ya, mencari keuntungan dari berita firman. Ya. Bahkan juga dia mengatakan bahwa aku menyampaikannya dengan maksud yang murni, tidak ada maksud-maksud yang lain. Oh, itu artinya kita menyampaikan dengan seutuhnya. Berita seutuhnya, motivasi seutuhnya, tujuan seutuhnya. Yaitu berita ini boleh disampaikan dalam rangka untuk memenangkan jiwa-jiwa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, memang kita sebagai pendidik, kita tidak mudah. Karena kita memang tidak dilatih untuk ini.
kita hanya dilatih untuk bagaimana kita menyampaikan materi pelajaran kita. Kita dilatih bagaimana kita menyelesaikan administrasi kita. Tetapi saudara, ketika kita berada di dalam satu pelayanan Tuhan, di sekolah-sekolah yang memang bercirikan khas, di mana Injil di sana diberitakan. Saudara, marilah kita bersama-sama melatih diri kita untuk dengan satu motivasi yang baik, yang menyampaikan firman Tuhan seutuhnya, dengan motivasi seutuhnya, dengan tujuan yang seutuhnya, yaitu melalui berita Injil itu, kita bisa memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Memenangkan anak-anak ini bagi Tuhan. Sesungguhnya saudara, itu menjadi tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Kita diminta untuk terus menyampaikan Injil Tuhan bagaimanapun keadaan kita dan bagaimanapun keadaan murid-murid kita. Semoga Tuhan menolong kita, membantu kita. Mari saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ini kesempatan kita untuk terus meneruskan Injil Tuhan di tengah-tengah masa-masa pandemi ini. Mudah-mudahan saudara, ketika kita menyampaikan Injil Tuhan, ada orang-orang, ada anak-anak kita yang tergerak dan mereka mau percaya kepada Tuhan. Saudara, saya ada satu pengalaman di masa pandemi ini. Saya dikontak oleh seorang bapak muda. Dia mengatakan, "Pak, bisa tolong mama saya. Sekarang ini berada di dalam keadaan yang sedikit terganggu oleh karena pandemi. Dia menjadi orang yang mengurung diri, tidak berani keluar, takut bertemu dengan orang. Bahkan dulu dia aktif, baik itu di gereja maupun di bisnisnya. Tapi sekarang ini dia mengurung diri. Dia seolah-olah tertekan dan dia mengatakan bahwa selalu ada nasib sial yang saya alami." Saudara, ketika saya mendapatkan berita itu, maka saya minta nomor telepon mamanya, lalu kemudian saya berjanji saya menelpon. Saudara, lalu kemudian saya menelpon. Lalu dia menceritakan semua apa yang dia gumulkan. Saudara, lalu kemudian saya ajak dia berdoa. Namun tidak berhenti sampai di sana. Saudara, setiap hari saya mengirimkan ayat-ayat Alkitab kepada dia. Setiap hari saya mengirimkan ayat-ayat Alkitab. Malam hari saya bisa menelpon, pagi hari saya mengirimkan ayat Alkitab. Saudara, sungguh sangat mengejutkan sekali. Ketika satu kali saya mengirimkan ayat Alkitab, dia mengatakan, "Pak, boleh saya menelpon?" Saya bilang, "Oh, dengan senang hati." Lalu kemudian dia menelpon saya. Dia mengatakan, "Pak, terima kasih Pak. Saya sudah mengalami pemulihan dari Tuhan. Sekarang saya sudah berani keluar. Sekarang saya sudah berani beraktivitas kembali di dalam bisnis usaha saya. Terima kasih Pak, setiap firman Tuhan yang Engkau beritakan, yang Engkau sampaikan kepada saya, itu sangat menguatkan saya." Saya mengatakan, "Oh puji Tuhan, itu adalah firman Allah." Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Allah yang kita beritakan, mungkin kita tidak mengatakan, ya, mungkin kita hanya bisa mengirimkan ayat-ayat Alkitab, tapi itu sangat besar pengaruhnya. Tetapi yang paling penting daripada itu adalah Tuhan mau kita punya motivasi, memberitakan Injil sepenuhnya, dengan motivasi sepenuhnya, dengan tujuan yang sepenuhnya atau seutuhnya. Sangat memberikan dampak kepada orang-orang yang mendengarkan. Mudah-mudahan saudara, dengan kesederhanaan kita dalam menyampaikan Injil, anak-anak kita bisa mengalami dijamah oleh firman Tuhan. Yang terakhir saudara, sikap seorang pelayan Kristus. Di dalam ayat 29 berkata demikian, "Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku." Nah, yang ketiga ini adalah sikap, yaitu kerjakan sepenuhnya. Kerjakan apa yang Tuhan percayakan sepenuhnya. Sebagai pelayan Kristus kita diminta untuk mengerjakan sepenuhnya. Tidak setengah-setengah, tidak asal-asalan, tidak asal jadi. Saudara, di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 berkata demikian. "Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Tadi kita berbicara bahwa pelayanan itu adalah fokus kepada Allah. Dan ketika kita tahu berfokus kepada Allah, maka tentu kita akan mengerjakan dengan sepenuh hati. Bukan seperti untuk manusia, tetapi seperti untuk Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak bisa mengerjakan pelayanan kita, atau pelayanan kita tidak mungkin akan berdampak jika kita mengerjakannya dengan setengah hati. Mungkin kita punya berbagai argumen alasan. Ya, tidak cukup waktu, ya, tidak punya kemampuan, ya, tidak ada hati saya di sana, tuntutan sebegini banyak.
Saudara, namun saya ingin menyampaikan kepada saudara, ketika kita tahu bahwa kita sebagai pelayan Kristus dan kita mengerjakan dengan sepenuh hati, ya, dengan sekuat tenaga kita, maka keberhasilan itu datang dari Tuhan. Kuasa itu datang dari Tuhan. Perubahan itu datang dari Tuhan. Mungkin kita tidak banyak memberikan alasan atau argumen atau kepintaran di dalam menyampaikannya. Tetapi ketika kita menaruh bahwa saya mengerjakan ini untuk Tuhan, percayalah bahwa Tuhan yang akan menyelesaikannya. Tuhanlah yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari saudara kita mengerjakan segala sesuatu dengan sepenuhnya. Sepenuh hati, sepenuh kekuatan kita, sepenuh motivasi kita, sepenuh pengharapan kita. Dan yakinlah bahwa Tuhan akan membantu kita menyelesaikan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih, saya menutup firman Tuhan ini dengan sebuah kisah tentang seorang pejuang Masai bernama Joseph. Saudara, kita tahu bahwa anak muda ini adalah seorang pejuang di dalam menyampaikan Injil Tuhan. Ketika dia mendapatkan tugas untuk menyampaikan Injil, dia mendengarkan seorang pengkhotbah, lalu kemudian dia merespon pengkhotbah itu dan mengatakan, saya ingin pergi menyampaikan Injil Tuhan. Sejak saat itu Joseph, dia punya satu kerinduan besar untuk menyampaikan Injil Tuhan itu kepada kalangan keluarganya lebih dulu. Dan kemudian orang-orangnya di kampungnya. Dia sudah membayangkan bahwa ketika dia menyampaikan Injil ini, pastilah keluarganya itu akan menerima dengan baik. Pastilah kerabatnya akan menerima dengan baik. Pastilah orang-orang di kampungnya akan menerima dengan baik. Dengan semangat yang berapi-api dia pergi menyampaikan Injil Tuhan. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Saudara, ternyata dia tidak mendapatkan respon yang baik. Dia mengalami kesusahan di tengah-tengah keluarganya. Bahkan ketika dia menyampaikan kepada orang-orang di desanya, saudara, apa yang terjadi? Para perempuan-perempuan keluar dengan menggunakan cambuk yang berduri, mencambuki dia. Para laki-laki kemudian melontari dia, menyiksa dia, menyeret dia ke hutan dan kemudian ditinggalkan di hutan. Saudara, banyak orang-orang yang menyiksa dia itu mengatakan dia pasti sudah mati oleh karena penderitaan yang dialami. Saudara, Joseph ini memang sempat tidak sadar berwaktu di hutan itu. Tetapi kemudian atas kekuatan anugerah Tuhan dia bangkit dan bangun kembali. Dia mengatakan, kenapa saya ada di tempat ini? Lalu kemudian dia mengatakan, kalau begitu saya akan pergi lagi ke kampung untuk menyampaikan. Dia pergi lagi ke kampungnya, saudara. Dia menyampaikan lagi. Saudara, untuk yang kedua kali ini juga dia mengalami perlakuan yang sama, bahkan lebih lagi daripada itu. Saudara, para perempuan-perempuan keluar dengan cambuk berduri menyiksa dia. Laki-laki kemudian melontari dia, menyeret dia, lalu kemudian dimasukkan kembali ke dalam hutan. Dan mengatakan kali ini Joseph pasti akan mati. Saudara, atas anugerah pertolongan Tuhan, dia sadar dan kemudian mengatakan, kenapa saya ada di sini? Dan kemudian dia bilang, aku harus kembali menyampaikan Injil Tuhan. Saudara, untuk ketiga kalinya dia masuk kembali ke kampungnya dan terus menyampaikan Injil Tuhan. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, lalu kemudian ketika dia masuk ke sana, para perempuan-perempuan yang tadinya suka menyiksa dia dengan cambuk berduri, tiba-tiba menangis. Ya, menangis, lalu kemudian merangkul si Joseph ini. Lalu kemudian mengatakan, mengapa kami menyiksa engkau? Mengapa kami memperlakukan engkau seperti demikian? Dan kemudian orang-orang di kampung itu juga kemudian sadar. Dan kepala suku di kampung itu sadar. Lalu kemudian, Joseph, silakan engkau berbicara. Apa yang engkau ingin sampaikan kepada kami? Yosef di tengah-tengah penderitaannya itu, dia menyampaikan Injil Tuhan. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, sekalipun dia mengalami begitu banyak kesusahan, penderitaan, dia melakukannya dengan penuh sukacita. Sekalipun dia mengalami begitu banyak penderitaan, dia memberitakan Injil Tuhan seutuhnya. Sekalipun dia mengalami begitu banyak penderitaan, tapi dia mengerjakan dengan sepenuh hatinya. Saudara, ketika dia melakukan semua itu, saudara, apa yang terjadi? Orang-orang di desanya yang awalnya begitu benci, menyakiti dia, kini berubah menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Siapa yang melakukan itu, saudara?
Tuhan. Siapa yang diminta melakukan? Saudara dan saya. Mungkin saudara, kita banyak mengalami kesusahan. Tetapi di dalam Tuhan tidak pernah ada yang sia-sia. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang melakukan keajaiban. Rasul Paulus mengatakan, itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Di dalam diri Yosef, di dalam diri saudara, di dalam diri kita semua. Kuasa Tuhan bekerja melalui kita. Injil Tuhan bisa diberitakan dan banyak orang-orang bisa dimenangkan bagi Tuhan. Ketika saudara bisa memenangkan satu jiwa bagi Tuhan, bukankah Alkitab mengatakan ada ribuan malaikat yang bersorak-sorai, ada ribuan malaikat yang menyambut orang yang bertobat itu kembali kepada Tuhan. Semoga Tuhan menolong saudara dan saya untuk kita tahu bahwa kita adalah pelayan-pelayan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, bahwa Engkau sudah menyampaikan kepada kami berita firman Tuhan yang penting buat kami sebagai pelayan-pelayan Kristus. Kami tahu Tuhan tidak mudah, tetapi kami percaya dengan pertolongan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, Engkau akan memberikan kami kemampuan. Mari Tuhan, ketika kami melayani, ajari kami untuk berfokus kepada Tuhan. Ketika kami melayani Tuhan, ajari kami ya Tuhan, untuk senantiasa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mari Tuhan, bila kami melakukan apa-apa yang dipercayakan dengan penuh sukacita. Kami memberitakan Injil Tuhan dengan seutuhnya. Kami tidak memotong-motong firman Tuhan. Bahkan kami mengerjakan tugas kami dengan sepenuh hati kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan semua itu, maka kami lihat keajaiban Tuhan akan terjadi. Terpujilah Engkau ya Tuhan, berkati teman-teman kami di tengah-tengah pelayanan mereka sebagai pendidik-pendidik, dan mereka juga bisa memberitakan Injil Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara, memakai saudara menjadi pelayan Kristus yang memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita.